Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summa alhamdulillah, summa salam. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Dewan Juri yang kami hormati. Langsung saja, saya adalah khotimah penyuluh agama Islam Kecamatan Temanggung. Untuk majelis binaan adalah daerah Kertosari, Kuwangan, dan Longge. Tetapi dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini kami mengangkat sebuah majelis kabinaan kami yang kami khususkan di Majelis Al-Munawar dengan tema metode menghafal Al-Quran Majelis Taklim Al-Munawar bagi lansia dan pemberdayaan ekonomi di masa pandemi. Kenapa saya mengangkat Majelis Al-Munawar? Karena saya sangat tertarik dengan di mana di situ pesertanya adalah jamaahnya adalah kebanyakan adalah para lansia 50 tahun ke atas, bahkan ada yang usia 65 tahun seperti yang ada di dalam tabel tersebut. Tetapi berangkat dari latar belakang keadaan adalah Desa Kertosari itu merupakan desa yang dihimpit oleh masyarakat yang majmuk, dan di situ ada pusat keagamaan non-muslim yaitu Geraha Sakinah, dan juga ada sekolahan Cor Jesu di situ. Pas kebetulan lokasinya berdampingan dengan MT Al-Munawar. Kemudian dengan rasa keprihatinan kami karena kebanyakan daripada penduduk itu belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Kemudian pada tahun 2007 kami rintis untuk bisa mengajarkan membaca Al-Quran. Karena apa? Umat Islam kok tidak bisa membaca Al-Quran, itulah yang saya khawatirkan, yang saya prihatinkan, berdasarkan dengan panggilan hati saya yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum bil lati hiya ahsan, al-ayah. Kemudian jadi mayoritas itu belum bisa membaca Al-Quran. Berjalannya waktu dari 2007, kemudian mereka dengan cara adalah membaca Al-Quran. Saya perkenalkan lebih dahulu sebelum metode menghafal, itu adalah mereka belajar melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah dengan cara metode Yambu'a atau Iqra, yang kami perkenalkan secara huruf per huruf. Alhamdulillah berjalannya waktu, dalam waktu 2 tahun sudah bisa hafal Iqra. Kemudian jenjang berikutnya adalah dengan cara membaca Al-Quran tartil. Alhamdulillah juga sudah bisa khatam 30 juz bin Nadri. Kemudian mereka itu mempunyai mempunyai keinginan. Ibu kan rata ada sepuh pada bilang begini, Bu, pada berjalannya waktu itu adalah penglihatan sudah tidak bisa terlihat, kemudian tangan kalau memegang Al-Quran lama juga tidak bisa memegang. Artinya padahal kami tetap bisa melantunkan ayat Al-Quran sampai akhir hayat, kemudian berkeinginan untuk menghafal. Alhamdulillah keinginan beliau itu saya saya ikuti dengan penuh kesabaran dan ikhlasan dengan menggunakan metode-metode. Tentu saja metode di dalam hal metode menghafal Al-Quran bagi lansia itu tetap ada metode. Yang satu adalah metode wahdah, di mana adalah menghafalkan satu persatu kemudian dilafalkan. Kemudian metode kitabah itu adalah menulis terlebih dahulu, dituliskan kemudian dihafalkan. Kemudian metode simak inilah, yang kami lakukan untuk ibu-ibu bagi lansia. Artinya kami membacakan, kemudian biar bacaannya bagus, lurus, kemudian beliau itu menyetorkan hafalannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya ada lanjut Mas, kemudian ada peningkatan. Lanjut.
Kemudian tahapan lah ini. Iqra dulu tadi ya, kemudian baca Al-Quran tadi sudah terangkan, kemudian hafalan lanjut, kemudian kami mempunyai prinsip tadi. Prinsipnya adalah bukan hasil tapi usaha, karena sudah setua itu mempunyai keinginan tetap bisa membaca atau melantunkan Al-Quran sampai akhir hayat. Kemudian ada peningkatan kemampuan hafalannya, yang namanya orang tua kan seperti itu. Kemudian peningkatannya adalah hafal yang semula satu surat pendek itu dihafal sampai 4 pekan. Tetapi lama-lama menjadi 1 sampai 2 pekan. Alhamdulillah dari 2007 membaca Iqra, kemudian membaca secara tartil dan mulai program hafal itu adalah mulai 2018. Dalam sampai sekarang sudah ada pencapaian, sudah sampai hafal ada yang 12 juz dan seterusnya. Semoga harapannya adalah nanti di akhir hayatnya beliau itu bisa mempunyai jadi hafidul Quran. Kemudian di dalam masa di samping itu bagaimana untuk masa pandemi seperti ini, bagaimana? Artinya untuk menjaga hafalan beliau. Artinya ya dulu ketika masa pandeminya masih begitu galak ya, itu adalah dengan cara mengirimkan video itu adalah disimakkan oleh keluarganya, dikirimkan ke saya untuk memantau hafalannya yang sudah dihafal supaya tidak hilang. Kemudian ada solusi lagi karena di dalam majelis taklim kami tidak hanya mengaji Al-Quran, fikih, ataupun akhlak dan lain sebagainya, juga memperdayakan ekonomi. Nah, dalam hal ini adalah ekonomi masa pandemi. Karena di dalam majelis taklim kami adalah ada tabungan. Satu adalah tabungan harian atau harian yang sifatnya itu adalah wajib, itu minimal 2.000. Yang seakan-akan 2.000 itu kan uang yang tidak ada gunanya, tapi itu dalam 1 tahun berhasil mencapai satu orang adalah sekitar 500 yang nanti diwujudkan dengan sembako dan beras. Jadi paling tidak bisa meringankan beban di masa pandemi ini untuk menghadapi pas hari raya itu. Jadi di saat orang pada bingung bagaimana masa pandemi, tapi ternyata bisa ada istilahnya ada inovasi yang bisa meringankan beban mereka. Kemudian infak harian dalam di sini adalah bersifat sukarela. Itu tujuannya adalah menjenguk atau takziah jamaah atau keluarga jamaah dan fungsi sosial yang lain. Tetapi berkembangnya waktu, terlebih di pada masa pandemi seperti ini kan, di mana mengingat jamaah kami adalah para orang tua. Jadi tidak seperti rekan-rekan yang lain dengan cara media sosial, tidak, tapi dengan cara adalah pemberdayaan ekonomi yang bisa dipinjamkan kepada jamaah, kemudian dibuat modal, ada yang membuat gorengan, ada untuk dagang lotek dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang ini, dulunya sebelum ibu-ibu itu ngaji, itu ada yang hutang di bank itu sampai rumahnya itu tersita. Tapi alhamdulillah dengan mengaji kemudian bisa meminjam modal yang ada berangkat dari 2.000 yang ada di dalam kas harian tersebut. Artinya mereka bisa mengembangkan usahanya tanpa nilai daripada bank, tanpa dengan laba yang ada di bank. Itulah jadi di dalam metode kesulitan sekali, terutama di dalam ibu-ibu yang sudah lansia seperti itu. Tapi karena saya benar-benar termotivasi dengan semangat dan tekad mereka, artinya alhamdulillah dengan setiap hari kami bacakan, kemudian menirukan, dan sekarang berjalannya waktu mereka sudah bisa membacanya sendiri dan bisa menyetorkan hafalannya masing-masing. Nah, sebelum menambah hafalan, mereka juga menyetorkan bacaan yang setelah kemarin agar tidak lupa. Karena harapan mereka hanya satu, bisa membaca bisa tetap melantunkan Al-Quran meskipun penglihatan sudah tidak bisa melihat, kemudian tangan sudah bisa ngredeg ora iso pegang Al-Quran, tapi tetap bisa melantunkan ayat Al-Quran. Dan lebih lagi adalah ekonomi
daripada ibu-ibu jamaah itu bisa teratasi dengan cara simpan pinjam yang ada di Masjid Taklim, berangkat dari hanya uang 2.000. Semoga harapan kami adalah ibu-ibu itu bisa bisa istiqomah dan juga bisa menjaga hafalannya Al-Quran sesuai dengan harapannya sampai akhir hayat. Terima kasih. Itulah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangga dengan kursi, kalau tangannya kursi. Iya Bu Fatimah matur suwun. Ini kami ingin untuk dipertajam lagi istilah-istilah teknis karena yang menarik adalah memang ini kaitannya dengan pembidangan DPG ya. Kalau kita bicara majelis kan ada DPG yang masuk di salah satu tema yang dilombakan. Terus ada kalimat yang paling menarik adalah tema ini diangkat tergolong sepuh kuwi meskipun tangannya wis apa jeneng ini wis ngewel buyuten pripate wis lampur bisa tetap beres. Ini kan menarik. Jadi saya pikir alasan itu yang paling sangat humanis. Itu alasan humanis yang memang harus ditekankan. Hanya saya perlu penjelasan. Apakah istilah tadi wahdah kitabah simai misalnya dan jamaah ini istilah yang memang spesifik berkomitmen damel buat atau ini istilah umum ada di pondok-pondok. Ini yang perlu jika ini istilah umum maka perlu dicari istilah sendiri. Jika ini istilah umum maka perlu dicari istilah sendiri. Kemudian dari itu jika tahapan tadi yang disampaikan per pekan ini yang perlu dikeluarkan, tapi pekan 1, pekan 2 itu harus menjadi satu istilah teknis tersendiri inovasi dari Bu Khotim itu kira-kira mau pakai yang apa? Tadi kan ada alternatif itu, oke. Ada yang pertama tadi misalnya yang pakai wajah, dan ada yang ditambah misalnya, kemudian ada yang sama. Nah kira-kira Bu Khotim sendiri kalau memilih yang sudah dipraktekkan tadi dengan latar belakang wong sepuh wis buyuten selamur tapi iso ngaji gitu kan. Itu kan menariknya di situ. Kira-kira istilah teknis apa yang diinovasi dari Bukhari kira-kira nantinya? Ya, Pak belum pengen lebih dijelaskan aja. Ya, terima kasih. Mungkin di dalam berjalannya waktu, alhamdulillah ibu-ibu yang dulunya yang buah sekarang sudah khatam binador itu sampai 3 kali bahkan 4 kali 5 kali. Otomatis bacaan Al-Quran alhamdulillah sudah lumayan lancar. Awal-awal menghafal itu memang saya bacakan, tapi sekarang sudah berjalannya waktu dan ibu-ibu itu sudah bacaannya semakin lancar. Akhirnya saya menggunakan metode yang beliau menghafal sendiri di rumah, kemudian sesuai dengan kemampuannya, kemudian menyetorkan kepada saya ketika di majelis taklim. Nah, makanya untuk mengontrol hafalan-hafalan ibu-ibu itu, jadi majelis taklim kami adalah setiap hari. Itu terjadi 2 waktu. Untuk yang pagi itu adalah jam 10 sampai jam 12, kemudian untuk jam malam adalah jam 7:30 sampai jam 9:30. Itu dengan orang-orang yang berbeda. Karena ibu-ibu yang ngaji ini adalah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang pedagang, ibu rumah tangga, dan ada yang petani, bahkan ada yang PNS. Begitu. Mungkin ada penguatan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.